Apakah kalian pernah terlintas dalam pikiran, mengapa mayoritas penduduk Nusantara memeluk agama Islam? Kita tidak sedang membicarakan tentang intensitas negara, akan tetapi penduduk yang menempati kepulauan Nusantara dari semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Filipina bagian selatan dan pulau yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang di sekitarnya. Benarkah sembahyang leluhur mirip sholat dalam agama Islam? Apa sebab Islam disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam? Jikalau demikian, apakah Islam di sini berbeda dengan Islam di sana, sehingga Islam kehilangan universalitasnya? Apalagi bila ternyata di bumi pun ratusan tahun silam sudah terdapat keyakinan yang boleh dikatakan juga Islami, dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran tauhid atau monoteisme dalam Islam. Hasil kajian pustaka oleh para ahli sejarah menyebutkan bahwa sebagaimana keyakinan dalam Islam di Nusantara khususnya Tanah Jawa sejak ratusan tahun silam sudah diaduk keyakinan bercorak monoteis, yakni kepercayaan suatu intensitas tunggal tak kasat mata, namun memiliki kekuatan arti kodrati pada dunia. Intensitas inilah yang mereka yakini dianggap layak sebagai satu-satunya yang berhak disembah dan mereka sebut sebagai Sang Hyang Taya. Dan dari sebutan itulah pula muncul istilah Kapitayan, mengacu pada corak keyakinan pada Sang Hyang Taya, Zat Maha Kuasa, pencipta dan pengatur segala sesuatu. Agama yang disebut Kapitayan ini memuja Tuhan yang mereka sebut Sang Hyang Taya. Makna dari kata Taya adalah suwung, kosong, hampa dan tidak bisa dipikir, dibayangkan serta dideteksi dengan panca indera. Sang Hyang Taya diasosiasikan memiliki sifat Tu atau Ti yang terdiri atas dua sifat yakni kebaikan dan ketidakbaikan. Tu dipercaya tersembunyi dalam berbagai benda yang mengandung kata Tu, seperti watu batu, tungengkup bangunan suci, kuendea bangunan berundak, tuka mata air, tumbak jenis lembing, tungga, batang pohon, serta yang lain. Kepercayaan yang disebut sebagai monoteisme tersebut pada hakikatnya adalah agama kuno penduduk Nusantara yang dalam istilah Jawa dikenal dengan nama Kapitayan. Agama yang sudah dianut sekian lama sejak masa Paleolitikum hingga zaman modern dengan nama yang berbeda-beda di setiap wilayahnya seiring dengan perkembangan ras manusia dan membentuk suku-suku di Nusantara. Oleh karena Sang Hyang Tunggal dengan dua sifat utamanya itu bersifat gaib, untuk memujanya dibutuhkan sarana yang bisa didekati oleh panca indera dan alam pikiran manusia. Sang Hyang Taya maka disediakan sesaji tuempeng dalam tuempi keranjang anyaman bambu. Tuak arak, tukung sejenis ayam untuk dipersembahkan kepada Sang Hyang Tumagal, yang sifat gaibnya tersembunyi di balik sesuatu yang memiliki daya gaib seperti watu, tugu, turumbuk, tulang, tuendak, tisan. Namun untuk melakukan permohonan yang tidak baik, persembahan ini akan ditujukan kepada hantu yang bernama Sang Manikmaya dengan persembahan yang buruk bernama tumbal. Berbeda dengan persembahan sesaji kepada Sang Hyang Tumagal yang merupakan puja bakti melalui pelantara, para rohaniawan Kapitayan melakukan sembahyang langsung kepada Sang Hyang Tumagal di suatu ruangan khusus bernama sanggar, bangunan persegi 4 beratap tuempang, dengan tutup lubang di dinding sebelah timur sebagai lambang kehampaan Sang Hyang. Mengikuti aturan tertentu, mula-mula sang rohaniawan melakukan tulajek berdiri tegak menghadap tutup lubang dengan kedua tangan diangkat ke atas menghadirkan Sang Hyang Taya ke dalam tutut hati. Setelah merasa Sang Hyang Taya hadir di dalam hati, kedua tangan diturunkan di dada tepat pada tutut hati.
Sejarawan juga menyebutkan meski tak berwujud kitab-kitab suci agama Samawi sebagaimana bentuknya seperti yang kita kenal sampai sekarang, tapi kala itu masyarakat Jawa telah bersepakat untuk memiliki apa yang disebut dengan pakem, yakni semacam konsensus yang dijaga ketat dalam berkeyakinan dan berperilaku yang kesemuanya diarahkan pada apa yang mereka sebut sebagai tata krama atau aturan hidup luhur agar manusia menjelma sebagai sosok yang hanjawani atau memiliki akhlak terpuji. Tata krama dengan pakem yang terjaga ketat itulah yang dianggap sebagai kitab suci keyakinan Kapitayan yang juga mengatur muamalah orang Jawa dalam bermasyarakat. Bukan saja dalam melakukan sejumlah laku atau ibadah yang bertumpu pada prinsip keseimbangan kosmos sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Maka dari itu, sebagaimana dalam Islam dikenal sebagai beragam tingkatan ibadah seperti syariat, thariqat, hakikat, dan marifat, maka di kalangan Kapitayan pun sudah dikenal adanya praktik-praktik laku antara masyarakat awam dan kalangan di atas awam dalam berhubungan dengan Sang Hyang Tunggal yang Maha Gaib. Benarkah nenek moyang pribumi Nusantara merupakan anak keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana dinyatakan sebagian kalangan peneliti sejarah? Dapatkah hal ini sebagai bukti pendukung dan jawaban atas pertanyaan di awal video ini, bahwa seluruh nabi dan rasul terkecuali Nabi Sis dan Nabi Nuh alaihi salam, sejatinya adalah muslim? Dan ternyata semua keterangan tersebut berjalan dengan fakta yang berjalan saat ini di zaman modern, bahwa mayoritas penduduk rumpun Melayu atau penduduk Nusantara memeluk Islam sebagai agama yang mereka yakini. Karena antara kepercayaan lama nenek moyang mereka dan Islam sangat memiliki kemiripan, terutama dalam hal ketuhanan. Dari keadaan tersebut tentulah Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara karena mempunyai konsep yang sangat mirip. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda, dan mohon maaf apabila terdapat suatu kata yang berbeda dengan realitanya, dan terima kasih sudah menonton.